Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Kalau kita bicara tentang komunikasi persuasif adalah sebuah seni komunikasi yang bertujuan agar orang lain itu setuju dengan ide kita, mau nerima ide kita, atau mau melakukan apa yang kita mau atau kita tuju. Semacam komunikasi yang bersifat ajakan, Benar, membujuk membujuk itu. gitu ya. Bukan bujui maksudnya, beda ya. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgeo jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgeo. Bilgeo, healthy and beauty skin. DCD Cosmetics. Kenapa harus DCD? Aman untuk bumil dan busui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty skin start with DCD Cosmetics. Semangat pagi, siang, sore, Sobat Jatim News. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Solihuddin di program Mata 4, program yang membahas 85. dan melihat sebuah masalah ya, sebuah hal dari kacamata saya sebagai host dan juga narasumber. Nah, kali ini kita kedatangan lagi nih tamu yang istimewa, jadi Mas Bobi Febrianto. Selamat datang Mas Bobi. Terima kasih Mas sudah diberikan kesempatan lagi untuk bicara kepada teman-teman di sobat di Jatim News. Semoga materi kita hari ini membawa manfaat buat orang banyak. Amin Mas. Oke, nah jadi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa program ini telah melewati protokol kesehatan yang sudah sesuai standar ya. Nah, oke, Mas Bobi. Siap. Sehat Mas ya? Sehat Mas. Nah, saya mau tanya ini Mas Bobi. Kan kebetulan profesi jenengan ya. Anda ini kan sebagai seorang trainer. Yap. Seorang mungkin public speaker ya. Yap, public speaker. Nah, itu pasti berhubungan dengan komunikasi. Iya. Nah, saya pengen sedikit atau mungkin nanti bisa membahas lebih banyak ya mengenai komunikasi persuasif, Mas Bobi. Ya. Karena kan pasti yang jenengan sampaikan, yang Anda sampaikan ke pihak yang ikut acara itu ya, ikut kelas yang Mas Bobi bawa itu pasti dengan bahasa-bahasa yang bisa dibilang persuasif. Nah, sebenarnya apa sih Mas komunikasi persuasif ini? Oke, terima kasih Mas, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi persuasif, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Jadi secara gampangnya komunikasi itu adalah sebuah kegiatan untuk menyampaikan sebuah ide kepada satu orang atau lebih begitu. Nah, komunikasi itu secara umum ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah memberikan informasi, memberikan data ya. Yang kedua adalah untuk melakukan persuasi, gitu kan ya, mempengaruhi orang lain begitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan komunikasi persuasi adalah sebuah seni komunikasi yang bertujuan agar orang lain itu setuju dengan ide kita, mau nerima ide kita,
atau mau melakukan apa yang kita mau atau kita tuju. Kira-kira begitu, Mas. Jadi lebih banyaknya itu kayak semacam komunikasi yang bersifat ajakan, Benar. Membujuk membujuk itu. gitu ya. Iya. Nah, untuk konteksnya ini, Mas, komunikasi persuasif ini mengaplikasikannya itu di mana konteksnya ini? Oke, jadi aplikasinya itu ada dua sebenarnya, secara formal dan non formal. Kalau dalam konteks non formal itu banyak terjadi dalam rumah tangga, Mas. Konteks rumah tangga, misalkan kita nih punya anak nih ya, yang waktunya makan, ya ada dua cara kan orang tua itu kan. Pertama dengan komunikasi sifatnya memaksa, ya. Biasanya dengan membentak, memarahi, mengancam gitu ya. Itu dengan cara pertama. Yang kedua adalah komunikasi persuasi. Orang tuanya membujuk si anak, ayo anak ganteng, yuk waktunya makan yuk, biar kamu nanti nggak sakit perut, yuk kita makan, enak loh, mama sudah buatin masakan yang kamu suka. Nah itu adalah persuasi dalam rumah tangga begitu, yang sifatnya non formal. Nah kalau yang formal itu banyak digunakan dalam satu dunia politik, kedua dalam bisnis dan penjualan, Mas, seperti itu. Jadi orang-orang yang kan kita nggak bisa paksa orang untuk mau dengan kita kan, atau produk kita. Kecuali kita punya sebuah otoriti yang khusus gitu, Mas. Nah, untuk itu kita harus punya namanya kemampuan untuk melakukan persuasi, sehingga orang-orang itu tanpa mereka merasa dipaksa, mereka itu dengan sukacita, sukarela melakukan apa yang kita mau atau setuju dengan apa yang kita sampaikan. Kira-kira gitu, Mas. Ya, menarik ini, Mas. Jadi mengaplikasikan komunikasi positif itu ternyata nggak hanya sebatas kalau mungkin yang saya anggap ini kan dalam yang namanya bujuk ya. Iya, membujuk. Bukan bujui, Mas. Beda ya. Jadi, membujuk. Nah, itu kan berkaitan dengan mungkin pemasaran kan gitu ya. Siap. Nah, tapi ternyata komunikasi persuasif ini bisa diaplikasikan di semua Bidang. Benar. Nah, itu kalau ukuran bisa dibilang suatu komunikasi persuasif itu berhasil ya atau sukses. Nah, itu ukurannya seperti apa, Mas? Siap. Jadi hanya sebatas oh ya wis. Iya. Jadi memang ada banyak sekali, Mas, parameternya. Ini ada dua. Pertama adalah bagaimana orang itu setuju dengan apa yang kita sampaikan begitu ya. Nah, kedua adalah melakukan apa yang kita mau begitu. Nah, kalau kita setuju itu misalkan kita dalam dunia kampanye gitu ya, kampanye. Kita memberikan sebuah pesan sehingga audiens itu setuju dengan kita. Sehingga pada saat nantinya misalkan kita ada semacam pemilu atau apa, nah mereka akan memilih kita seperti itu ya. Yang kedua adalah benar-benar melakukan pada saat itu. Contohnya adalah kalau paling gampang kita di mall nih ya. Ada SPG datang sama kita, nawarin produk sampel gitu kan. Setelah kita nyoba kemudian kita tertarik. Kemudian SPG itu memberikan sebuah cara tertentu sehingga kita tuh ingin segera membeli ya. Kalau nggak membeli rugi nih gitu kan. Nah itu artinya kita sudah kena persuasi mereka untuk melakukan apa yang mereka mau saat itu juga begitu. Oke. Nah ini tadi Mas Bobi bilang pemilu. Nah ini kebetulan memang kan mendekati pemilu ya. Benar. Nah ternyata kan ketika komunikasi persuasif ini nantinya mungkin diaplikasikan di bidang katakanlah mungkin politik itu tadi ya. Nah ini kira-kira yang harus paling tidak ya mungkin kalau saya lihat ya kondisi politik sekarang kadang itu kan memang apa yang disampaikan tokoh-tokoh politik itu kadang nggak tahu apakah itu persuasi atau arogansi atau nah sebenarnya seberapa penting sih, Mas, komunikasi persuasi untuk masalah mungkin politik ya? Ya, jadi ukurannya sangat penting sekali ya, Mas Udin, karena audiens itu kan pasti sebagai seorang calon pemilih, itu kan ya, pasti dia itu memiliki lebih dari satu calon gitu ya, calon gitu kan ya. Nah ujung-ujungnya calon yang paling menarik buat dia, yang paling bisa mewakili dia atau bisa membantu dia mencapai apa yang dia inginkan sebagai seorang pemilih itu akan dipilih oleh dia seperti itu. Nah, sebagai seorang calon apapun lah ya, apapun, kita harus mampu membuat mereka itu seakan-akan kita adalah mewakil dari mereka atau kita mampu untuk mewujudkan apa yang mereka mau gitu, Mas. Nah, persuasi ini berguna karena
di sini kita tidak melakukan dalam konteks itu seperti orang memaksa atau orang menyuruh-nyuruh gitu kan ya. Justru kita ini di sini ngomong tentang sesuatu yang sifatnya itu umum ya, tetapi dalam bentuk kita sampaikan itu ada semacam pesan-pesan yang terselubung. Nah, gitu ya. Sehingga orang-orang itu tidak sadar mereka itu di bawah pengaruh kita. Nah, ini kalau di luar negeri sudah banyak masih digunakan. Para politisi itu menggunakan namanya bahasa terselubung ya, atau covert persuasion, sehingga orang itu tidak merasa disuruh-suruh, tidak merasa diajari ya, tetapi mereka tuh dengan tanpa mereka sadari, entah mereka tahu tuh tiba-tiba mereka itu setuju atau melakukan apa yang dimau oleh si calon tersebut. Kira-kira begitu, Mas. Nah, ya ini kalau saya mungkin pengen tahu lebih banyak. Jadi untuk memunculkan atau bisa jadi kan membangun komunikasi persuasif itu untuk seorang, mungkin kembali ke wilayah politik ini tadi ya, itu memang harus dilatih ya. Benar sekali, Mas. Jadi nggak hanya sebatas mungkin ngomong yang indah gitu ya. Benar sekali. Nah, yang biasanya mungkin Mas Bobby mungkin lakukan ya. Iya. Ada nggak mungkin ya klien-klien yang seperti itu ya? Maksudnya gimana, Mas? Boleh diulangi lagi? Klienmu ya, mungkin kliennya yang terkait dengan politik dan akhirnya mungkin ingin belajar. Ada banyak, beberapa nah, memang. itu prosedurnya gimana itu, Mas? Ya, ada yang ikut kelas ya, ikut kelas baik secara pribadi atau secara kolektif, Mas, seperti itu. Nah, intinya banyak orang-orang tidak sadar, tidak tahu bahwa sebenarnya persuasi itu bisa dipelajari, Mas, seperti itu. Masalahnya memang tidak ada sekolahnya gitu kan. Jadi pelatihan persuasi itu diajarkan secara informal, Mas, dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau coaching gitu, Mas, seperti itu. Itu kayak contohnya apa? Hanya sebatas berkomunikasi yang bagus atau seperti apa sih, Mas? Bukan. Contohnya mungkin seperti apa? Jadi gini. Persuasi itu bukan membuat sebuah kata-kata indah itu kan ya. Karena kalau membuat seperti itu kan itu adalah sastra, Mas. Sastra. Persuasi itu adalah sebuah seni untuk menyampaikan sebuah pesan atau memengaruhi orang, tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak memaksa gitu loh, Mas. Contoh gini lah, simple ya. Kalau kita misalnya Mas pernah ikut sebuah seminar atau pelatihan ya, mungkin pernah ada pembicara itu ngomong gini, ya Bapak Ibu semua bisa berdiri sebentar ya, sambil dia itu kemudian mengangkat tangannya begini gitu kan ya. Nah kemudian audiens itu semuanya berdiri, gitu ya Mas. Nah kira-kira dari fenomena itu, menurut Mas ada yang aneh atau tidak? Saya ulang lagi ya, si pembicara ngomongnya gini nih, Bapak Ibu bisa berdiri sebentar ya, gitu ya. Kemudian audiens berdiri. Gitu ya. Nah dari fenomena itu menurut Mas sesuatu yang aneh atau tidak? Nah kalau sifatnya mengikuti arahan, ya pastinya kan memang berdiri kan gitu. Iya. Ya, saya pikir sih nggak aneh juga. Nggak aneh. Coba kita telah lagi Mas ya, secara linguistik ya. Jadi si pembicara itu tidak nyuruh loh. Dia hanya bertanya, Bapak Ibu bisa berdiri sebentar ya. Artinya dia hanya bertanya bisa berdiri atau tidak, toh Mas. Harusnya kan audiens cukup bilang bisa atau tidak, nggak usah berdiri, ya kan? Kan hanya bertanya itu kan, bisa berdiri sebentar ya, itu kan ya. Kan bertanya toh Mas, bisa ya selesai, ya kan? Tapi kenapa dalam pertanyaan itu orang malah berdiri? Ya itulah ada bahasa terselubung Mas, menggunakan pola kalimat khusus dengan menggunakan namanya embedded comment, bahasa non-verbal, sehingga orang itu bisa ngikutin apa yang kita mau. Gitu. Dan menariknya ilmu komunikasi persuasif ini ya itu kalau mau diaplikasikan di wilayah tadi kayak politik ya. Nah, itu bisa membuat 46 mungkin katakanlah pelakunya ini secara mungkin menang seperti itu ya. Nah, tapi apakah ada efek yang lebih besar lagi Mas ketika katakanlah komunikasi persuasif ini dilakukan? Ada nggak? Oke, jadi gini Mas, pasti kita pernah tahu semua ya. Berapa tahun lalu itu ada seorang pejabat atau pejabat ya, yang kena masalah hukum sampai di penjara gara-gara kata-katanya itu dianggap menyinggung
Iya, Oh. menyinggung orang banyak begitu Betul, ya. iya, iya. Menyinggung keyakinan orang banyak ya. Juga baru-baru ini juga ada kasus juga seperti itu ya, mirip seperti itu, ada pejabat yang menyampaikan sebuah opini kemudian menimbulkan semacam apa ya? Kemarahan ya dari publik seperti itu. Nah, artinya persuasi ini selain membuat kita jago pengaruhi orang, tapi juga membuat kita itu bisa selamat gitu. Ya kan? Seorang pejabat atau public speaker apapun bentuknya, itu kan orang yang sering tampil di muka umum tuh, Mas. Dan apa yang dia katakan itu kalau tidak pintar-pintar memilih diksi, memilih kalimat, kata, itu bisa berimplikasi hukum loh, Mas. Iya kan, Mas? Hati-hati kan? Iya. Makanya penting banget kita seorang pejabat atau seorang orang yang sering tampil di muka umum itu belajar ilmu persuasi. Kira-kira begitu. Kalau marah-marah komunikasi persuasif Ya. Marah itu komunikasi tapi bukan persuasi. Begitu. bahkan ya, ada kan tadi kan Mas Bobi nyontohin kan Ya. ada pejabat yang kena masalah Ya. karena komunikasi yang dianggap ya mungkin salah alamat Yap, kan ya. yap. Ada juga yang menunjukkan komunikasi yang ya memang bisa dibilang orang anggapnya itu oh ini memang pemimpin. Yap. Tapi apakah hal-hal seperti itu dalam sebuah mungkin kondisi lingkungan ya, nah, itu sebenarnya yang lebih tepat menunjukkan komunikasi yang persuasif atau mungkin menyesuaikan dengan kondisi, Mas. Siap. Kalau memang salah mungkin ya. Iya. Apakah harus seperti itu, Mas? Siap. Jadi gini, Mas, sobat semua ya. Jadi komunikasi itu kan banyak jenisnya, ya. Jadi untuk mencapai, kalau kita bicara tentang misalkan contohnya perang ya, untuk menangkan sebuah pertempuran atau peperangan itu ada banyak strategi, ya. Kita nggak mungkin hanya menggunakan satu strategi saja, ya. Harus menyesuaikan dengan field atau medan perang atau lawan yang ingin kita kalahkan gitu kan. Demikian pula dalam komunikasi persuasi itu, komunikasi ya. Itu kita banyak cara, ada dengan cara marah-marah, bisa dengan cara misalkan memelas gitu ya, ada juga dengan cara persuasi. Nah, kita harus melakukan secara kontekstual gitu loh, Mas. Tahu kapan melakukan teknik yang tepat di saat yang tepat, kira-kira begitu. Jadi nggak harus semuanya pakai persuasi, enggak juga begitu gitu kan. Contoh misalkan kalau kita punya anak yang sedang mengalami masalah berat ya, kecanduan misalkan kecanduan gadget atau narkoba ya kan, kita persuasi dengan halus kok nggak berubah, ya mau nggak mau kita menggunakan cara yang lebih keras loh, Mas, seperti itu. Nah, dan itu Kira-kira. sepertinya memang harus ya kayak gitu. Iya, kontekstual lah ini. Kontekstual ya. Gitu. Yang saya jadi mengingat-ingat juga ini, Mas, karena kan tadi kan bahas masalah pejabat ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk wilayah lokal ya Indonesia mungkin ya, ada nggak sih tokoh-tokoh politik yang ya paling tidak bisa dibilang benar-benar merepresentasikan atau menunjukkan komunikasi yang persuasif? Ada Siap. nggak sih? Gini deh, saya pakai tokoh global aja, Mas ya. Kalau boleh, global boleh. enak ini ya, kita tidak dianggap mempromosikan seseorang dia di Indonesia iya. ya. Jadi tokoh yang banyak dibahas di Kupas, kalau kita belajar persuasi itu, kalau di kelas-kelas persuasi itu dalam konteks politik sering membahas tentang Barack Obama, Mas. Ya, bukan karena beliau pernah tinggal di Indonesia ya, tetapi memang beliau itu memang punya skill khusus untuk membuat orang itu suka dan percaya sama dia gitu. Dan ilmu itu nggak didapatkan secara instan, Mas. Saya dengar beliau itu waktu awal-awal kampanye itu beliau menyewa beberapa coach NLP ya, Neuro Linguistic Programming, untuk melatih mentalnya dan kemampuan untuk public speakingnya, sehingga orang itu Sebelum jadi trust dengan dia. senator ya, sebelum jadi senator waktu itu ya. Harusnya begitu ya, saat jadi seperti itu. Oh iya. Gitu. Terus lanjut, Mas. Nah, itu jadi gini, kita bicara dulu ya tentang bagaimana kita melakukan persuasi dengan baik. Jadi agar kita bisa melakukan persuasi dengan baik itu ada dua area, Mas, dua bidang yang harus kita menangkan lah, kira-kira gitu ya. Yang pertama namanya adalah inner game, yang kedua itu outer game, gitu, Mas. Oke. Ada inner, ada outer. Outer, begitu. Itu lebih jelasnya gimana, Mas? Siap. Jadi inner game itu bagaimana kita bisa mempersuasi, mempengaruhi
diri kita sendiri dulu begitu. Ya, Kan ada ya orang-orang misalkan nih mau ada seorang pegawai itu ya, pegawai bertahun-tahun ini di posisi yang sama, dia punya kinerja yang bagus, tapi kok dia merasa kok gaji kok nggak naik-naik nih, gitu ya. Kemudian dia ingin ketemu manajernya untuk minta naik gaji gitu ya. Nah setelah ketemu, tiba-tiba dia tidak bisa ngomong mas, kehilangan kata-kata gitu ya. Dia tak kenapa ada semacam blocking sehingga dia takut untuk menyampaikan apa yang dia mau, gitu ya. Nah artinya saat itu orang tadi itu sudah kalah di inner game-nya gitu kan. Dia tidak mampu meyakinkan dirinya untuk berani menyampaikan apa yang dia mau kepada manajernya seperti itu. Itu namanya inner game. Ada juga misalkan seorang tenaga penjual ya yang menjual sebuah produk, tetapi saat ketemu dengan prospek yang high class gitu ya, dia jadi minder duluan gitu ya, nggak berani ngomong. Nah itu artinya inner game-nya masih belum oke, mas. Seperti itu. Jadi yang harus berarti yang harus dikembangkan, yang harus diolah ini kalau berkaitan dengan komunikasi persuasif tadi berarti lebih banyak ke inner game ya. Siap. Karena menurut saya itu inner game itu sekitar 70 sampai 80% mas. Kekuatannya dalam persuasi ya. Kalau kita nggak pede dengan diri kita, nggak yakin dengan apa yang kita sampaikan, gimana kita bisa menyampaikan secara baik dan benar gitu ya, seperti itu. Jadi garis bawahnya baik dan benar gitu ya. Iya, dan efektif ya. Nah, kalau coba kita lihat ya, ada beberapa pejabat yang blunder ya. Dia menyampaikan sebuah pesan, kemudian ternyata oleh audiens itu dia tangkapi dengan negatif. Saya melihat beberapa hal penyebabnya adalah dia ada masalah dengan inner game-nya itu loh mas. Misalnya dia sedang kondisinya lagi bad mood, ya. Kemudian disuruh bicara di depan umum. Misalkan mas sendiri nih, lagi bad mood nih, lagi kondisinya nggak enak, habis dimarahin istri misalnya. Kemudian disuruh tampil di muka umum, kan pasti ada pengaruh tuh mas. Betul. Nah, jadi kemampuan untuk mengelola inner game itu penting dan itu tidak diajarkan di sekolah masalahnya gitu mas. Contoh gini, bagaimana agar meskipun kita lagi bad mood, tapi saat tampil di muka umum itu kita bisa cool, ya dengan hitungan detik bisa cool gitu kan ya. Betul. Nah itu kan di sekolah nggak diajarin. Itu diajarin di kelas-kelas pelatihan mas, seperti itu, dengan teknik-teknik tertentu seperti itu. Kira-kira begitu mas. Menarik ya. Dan komunikasi persuasif ini, saya kadang itu berpikir begini mas Bobi. Mungkin bisa jadi orang menganggap kita itu ya pada saat jumpa atau mungkin ngobrol atau berkomunikasi itu orang ini mungkin nggak ada masalah atau apa. Tapi kadang komunikasi persuasif itu memang harus dilakukan paling tidak apakah ada kaitannya dengan menunjukkan perasaan? Ada nggak gitu mas? Komunikasi ya kita kan kadang mungkin berharapnya kan kita berkomunikasi itu untuk ya menggambarkan apa sih yang kita inginkan gitu, apa yang kita mau sampaikan. Kadang orang juga berpikir bahwa ketika itu disampaikan dengan persuasif, apakah itu juga sebuah teknik mas? Jadi membujuk itu tadi ya. Iya. Jadi gini, intinya kan tadi kan Mas mengatakan apakah persuasi itu sama dengan menyampaikan perasaan ya, gitu kan. Menurut saya yang lebih tepat adalah agar kita bisa mempersuasi orang dengan lebih efektif, gitu ya. Kita harus bisa dulu memunculkan perasaan tertentu dalam benak atau dalam kepala target kita mas, begitu. Ya, nah setelah perasaan sudah kena nih, baru kita sampaikan pesannya gitu. Nah ini jago banget dilakukan oleh Obama. Ingat nggak waktu dulu beliau di Jakarta kan, diundang kalau nggak salah oleh Pak SBY ya, beliau mengatakan begitu dia opening speech dia bilang gini kan, pulang kampung nih gitu, gitu langsung wah gitu kan, orang langsung histeris itu kan ya. Kemudian beliau cerita menggunakan kata-kata bakso, sate gitu kan ya, orang semakin simpati dengan Obama, gitu kan ya. Jadi kata-kata itu bukan asal nyeprot gitu, asal jeplak mas, udah didesain sebelumnya seperti itu, membuat orang itu menjadi dekat dengan Obama, nggak ada jarak gitu kan. Ya ternyata sama dengan kita loh, beliau itu orang terkuat di dunia saat itu ya, tapi ternyata sama dengan kita loh, suka sate, suka bakso gitu kan. Nah saat sudah terjalin sebuah hubungan emosional antara kita dengan antara seorang
pembicara dalam hal ini musim politikus dengan audiensnya, nah apapun dia katakan itu akan lebih mudah diterima oleh audiens atau targetnya dia gitu loh Mas. Gitu kira-kira. Dengan bahasa-bahasa yang bahasa khusus, pola-pola. Jadi bahasa persuasi itu ada pola-polanya Mas. Jadi nggak cuma sekedar kita ngomong yang dengan indah, dengan kata kalimatnya, bukan gitu kan. Itu ada pola-pola kalimat khusus yang sudah dipelajari dan didesain sedemikian rupa sehingga kalau orang itu mendengar kata-kata itu tanpa dia sadari itu, pikiran bawah sadar itu terbuka filternya sehingga apa yang dia tangkap itu akan ditangkap oleh dia itu akan mudah dia terima Mas. Begitu kira-kira. Menarik juga ini Mas, Ya. pembahasan komunikasi persuasif. Benar. Karena mau nggak mau ternyata berkomunikasi nggak hanya sebatas katakanlah mungkin kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, tapi ternyata punya tujuan-tujuan yang lain juga, benar. ada membujuk atau nah, jadi kaitannya katakanlah dengan komunikasi persuasif ini tadi itu kalau semuanya ada yang nanya ini sobat-sobat Jatim News ya, kalau mungkin kelas-kelasnya itu kalau mau nanya bisa langsung ke Mas Bobi nanti ya. Boleh, atau bisa juga lewat teman-teman di Jatim ini juga boleh. Oke Mas, mungkin sebelum kita akhiri ya diskusi kita kali ini, ada closing statement mungkin dari Mas Bobi yang mau disampaikan. Oke, sobat Jatim ini semua, siapapun Anda ya, kita pasti membutuhkan orang lain untuk mendapatkan apa kita mau ya. Nah, untuk itu kita perlu sebuah strategi khusus ya. Ilmu persuasi adalah sebuah seni bagaimana apa yang kita sampaikan itu lebih mudah diterima oleh orang lain, siapapun dia begitu ya. Maka saran saya ya, belajarlah ilmu persuasi ini supaya apa? Anda bisa lebih mudah mencapai apa yang Anda inginkan. Demikian Mas dari saya. Dan belajarlah dengan orang yang tepat, dengan guru yang tepat ya. Boleh dengan siapa saja. Oke, Sobat Jatim News, terima kasih Mas Bobi atas kedatangannya. Dan kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain ya, di episode berikutnya yang lebih menarik. Oke, semangat pagi, siang, sore.